Perkenalkan, nama saya Tazkia Aureli Juansyah dengan NPM 2402412512545. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus Rumah Sakit Sehat Sentosa. Rumah sakit ini dengan tipe C yang dibangun pada tahun 2014 di Semarang dengan kapasitas tempat tidur ada 150. Karyawannya ini ada 360 orang, sudah termasuk dengan dokter, perawat, admin, farmasi, dan teknisi. Lalu layanan utamanya itu ada IGD, poli umum, poli spesialis, rawat inap, laboratorium, radiologi, dan farmasi. Misinya itu untuk memberikan pelayanan kesehatan secara cepat, aman, dan juga berkualitas. Misinya untuk meningkatkan mutu layanan secara efisiensi dengan tata kerja yang terorganisasi. Apa permasalahan manajemen yang dihadapinya? Yang pertama, waktu tunggu pasien itu sangat lama, bisa sampai 2-3 jam. Lalu yang kedua, komunikasi antar unit itu sangat buruk, dari mulai IGD, kerawat inap, dan ke farmasi. Yang ketiga, konflik antar perawat itu karena pembagian shift tidak merata, jadi menimbulkan konflik. Yang keempat, SOP pelayanan tidak konsisten untuk diterapkan. Yang kelima, ada keluhan pasien meningkat, jadi terutama di farmasi dan administrasi. Yang keenam, ada rekam medis yang masih manual, jadi rawan kesalahan karena masih manual. Lalu ada fungsi perencanaan manajemen, yaitu planning. Yang pertama, masalahnya itu tidak ada prediksi jumlah pasien harian, menjadikan ketidakseimbangan SDM. Lalu solusinya itu yang pertama, membuat forecasting pasien bulanan. Yang kedua, memberikan keputusan SDM, menambahkan 12 perawat dan 3 dokter jaga. Yang ketiga, menetapkan target waktu tunggu kurang lebih 75 menit. Yang keempat, menerapkan perencanaan, pengorganisasian sistem informasi rumah sakit atau disebut SIRS. Lalu yang kelima, membuat rencana pengadaan obat berbasis data. Nah, hasil awalnya itu adalah perencanaan terarah dan lebih menjadi efisien. Lalu ada fungsi manajemen pengorganisasian atau disebut dengan organizing. Masalahnya itu karena tugas tenaga medis itu menjadi tumpang tindih. Adapun perbaikannya, yang pertama itu membuat struktur organisasi baru dengan aturan wewenang yang tidak jelas. Yang kedua, menjalankan job description untuk setiap posisi seperti dokter jaga, perawat IGD, rawat inap, dan admin farmasi. Lalu yang ketiga, ada pembagian shift baru agar beban kerja lebih merata. Yang keempat, ada membentuk koordinator unit untuk memonitoring harian. Dan ada dampaknya, yaitu konflik berkurang dan aturan kerja menjadi lebih disiplin. Lalu ada manajemen pengarahannya atau disebut dengan directing. Yang pertama, masalahnya itu staf tidak termotivasi dan kurangnya arahan. Lalu solusi pengarahannya, yang pertama yaitu briefing pagi wajib untuk memberikan informasi pasien dan jadwal kerja. Yang kedua, pelatihan service excellence-nya untuk seluruh staf. Yang ketiga, penerapan kepemimpinan informasional, yaitu kepemimpinan terbuka. Feedback-nya itu ada penghargaan kinerja. Lalu program manualnya itu perawat terbaik bulanan dan unit zero complaint. Yang keempat, ada fungsi manajemen pengendalian atau controlling. Yang pertama, masalahnya itu banyak keluhan dan lambatnya pelayanan farmasi. Tindakannya itu yaitu yang pertama, menerapkan SOP pelayanan baru di IGD seperti farmasi dan administrasi. Yang kedua yaitu menetapkan standar waktunya, misalnya registrasi kurang lebih 10 menit, obat kurang lebih 15 menit, dan penindakan awal IGD kurang lebih 5 menit. Lalu audit mutu internal dan monitoring digital waktu untuk melalui dashboard SIRS.
Hasilnya itu keluhan menjadi menurun sekitar 35%, waktu tunggu dari 180 menit menjadi 75 menit, dan farmasi lebih cepat juga akurat. Ada pula peran manajerial menurut Milberg. Yang pertama, peran interpersonal, yaitu direktur rumah sakit mempunyai figurehead untuk memimpin rapat evaluasi dan layanan. Yang kedua, menjaga hubungan dengan dinas kesehatan dan masyarakat. Lalu yang kedua ada peran informasional. Yang pertama, mengawasi data, waktu tunggu, dan jumlah keluhan. Yang kedua, menyampaikan informasi ke semua unit untuk melakukan briefing harian. Lalu yang ketiga ada peran pengambilan keputusan. Yang pertama, untuk menangani konflik perawat. Yang kedua, untuk mengalokasikan SDM dan anggaran. Dan yang ketiga, untuk mengimplementasikan teknologi baru SIRS. Lalu terakhir ada kesimpulan, yaitu manajemen organisasi yang kuat sangat penting untuk kualitas layanan di rumah sakit. Untuk penerapan planning